Kalau madu trigona atau madu kelo ini emang encer dia, karena kadar airnya dari 30 sampai 35 derajat. Dan sedangkan dari madu lebah sengat itu 27 ke bawah dia. Halo sahabat My Star Story, nama saya Made Cuplis. Saya Nike, peternak lebah trigona atau di Bali dengan lebah kelo-kelo. Tempat peternakan saya ini ada di Banjarbalangan, Mengwi, Badung. Saya mulai usaha peternakan ini dari awal 2016 dan istiqoroh berlanjut sampai sekarang. Untuk jenis lebah yang saya budidayakan sekarang itu jenis lebah tanpa sengat atau yang disebut dengan Stingless B, yang jenisnya itu jenis Heterotrigona itama. Kenapa saya memilih Heterotrigona itama? Karena produksinya lebih tinggi. Kedua, adaptasinya lebih cepat dengan lingkungan. Untuk produksi yang itama dengan yang lainnya itu jauh lebih unggul. Misalnya kalau dengan yang Tetragonella lepisep atau yang dikenal dengan masyarakat awam itu dengan sebutan kelo lokal yang ada di bambu, itu produksinya jauh lebih kurang. Mereka tuh bisa ngasilin 100 mili itu hampir 8 bulan. Sedangkan untuk yang Heterotrigona itama ini bisa dia menghasilkan 3 bulan itu setengah liter, atau paling standar lah 250 mili yang paling sedikit. Jadi dari jumlah produksi itu kita bisa membayangkan dari segi ekonomisnya gitu. Terus terangan cara pemanenan, biasanya kita udah dulunya kita main peres, sekarang udah bisa disedot menggunakan alat sedot. Jadi madunya tuh lebih higienis, lebih bersih, dan untuk ketingkatan stres lebah itu bisa kita kurangi. Kita panen untuk itama ini bisa 3 bulan sekali, tergantung dari cuaca atau gini musim bunganya. Kalau pas musim bunga kita bisa lebih cepat panennya dan hasilnya lebih banyak. Tapi kalau lebah yang lain misalnya Birowi, Lepi, itu lebih lama proses panennya, itu 6 bulan sampai 8 bulan. Dan prosesnya tuh proses peres, itu yang bikin prosesnya tuh lama. Untuk kualitas madunya, setiap panen, baik itu aroma, rasa, warna, itu beda-beda. Tergantung dari lingkungannya, dari musim apa, bunga apa yang sekarang lebahnya itu isep, itu berpengaruh sama semua itu. Mungkin dari rasa, aroma, sama warnanya itu bakalan berubah. Biar satu koloni itu menghasilkan dari panen yang pertama sampai yang kedua itu mungkin berbeda.
Itu yang banyak yang nggak diketahui oleh konsumen. Mereka maunya kok beda sama yang sebelumnya. Nah, itulah sebabnya kita dari lingkungan kita bermain sama alam. Kita nggak bisa kayak pabrikan harus fix rasa sama aroma sama, nggak bisa. Itu. Untuk vegetasi mungkin semua lebah itu sama sifatnya dia. Sebenarnya vegetasi itu dari lingkungan sekitar aja. Tapi kalau lingkungan sekitar kita kurang vegetasinya, kita bisa merekayasa vegetasi itu. Kita bisa nanam bunga, mulai menanam bunga yang berbunga sepanjang tahun. Misalnya bunga setostemon, bunga air mata pengantin, batavia. Dan yang paling penting daripada bunga penghasil nektar, ada satu tanaman, beberapa tanaman itu maksudnya yang penghasil resin, itu paling penting untuk yang jenis trigona. Sahabat Master Story, mungkin saya sedikit ceritakan gimana proses atau cara kerjanya lebah itu bikin madu. Baik itu lebah sengat atau tanpa sengat itu hampir-hampir mirip lah. Sebenarnya madu itu adalah pertama tuh stok pakannya lebah itu sendiri. Madu dihasilkan dari muntahan daripada lebah itu. Pertama, lebah pekerja mencari nektar pada bunga, langsung dihisap, terus dibawa ke sarangnya, dan di dalam sarang itu udah disediakan pot madu sama lebah pekerja yang lain yang khusus membuat pot madu, lalu dimuntahkanlah ke sana. Jadi madu itulah muntahannya lebah. Terus muntahannya itu dan beberapa pekerja yang lain itu dimatangkan lagi dengan mengipaskan sayapnya itu atau dipanaskan untuk mencairkan menguapkan namanya kadar air supaya madu itu lebih matang. Kalau sudah pot madu itu penuh dari yang terbuka, baru ditutup lagi untuk mengalami modalnya fermentasi. Bagi yang pengen beternak, pertama bagi yang pemula, misalnya mau membeli satu koloni atau pertama itu membeli satu koloni yang utuh, pertama harus dicek itu ratunya. Kita mengetahui ratu itu ada dengan memastikan ada telur muda. Berarti kalau ada telur muda pasti ada ratu di dalamnya. Karena ya kalau nggak ada telur mudanya, berarti ratu itu udah mati. Kalau tanpa ratu, lebah itu masih ada, tapi maksimal umurnya tuh paling banter itu cuma 3 bulan. Menghabiskan telur yang ada di dalamnya, baru koloninya tuh punah. Kita memastikan bahwa ada telur muda di dalamnya gitu. Pas saat panen itu yang paling menyenangkan itu pas ditungguin sama yang beli. Atau kalau mereka mau nyoba, yang beli itu boleh panen langsung. Itu enaknya. Kita nggak capek juga panennya gitu. Dan si pembeli juga puas melihat hasilnya. Mereka nggak nanya apa madu ini asli atau palsu. Itu mereka bisa ngelihat langsung. Itu. Dan yang paling penting itu untuk membedakan madu asli apa palsu itu agak susah ya. Gini, kalau ada mitos yang bilang madu itu nggak dicari semut, itu semuanya mitos, salah itu. Semut kalau udah yang manis, kalau udah yang alami pasti dicari sama semut. Kedua, madu kadang-kadang bisa mengkristal. Ini masyarakat awam tuh banyak yang belum tahu. Kalau ditaruh dalam suhu 10-15 derajat atau dengan bahasa kasarnya ditaruh di dinding kulkas itu, ada kadang-kadang madu itu mengalami pengkristalan atau graduasi namanya. Perubahan tekstur dia. Ada di bawahnya tuh dia kadang mengendap, berubah warna dia. Itu dibilang kadang-kadang itu madu palsu, sebenarnya itu tidak, itu madu murni. Tergantung nektar bunga yang diambil oleh lebahnya. Ada yang mengalami pengkristalan dalam seminggu, ada yang sebulan, dan ada yang setahun. Itu berbeda tergantung daripada bunga yang diambil sama lebahnya. Sebaiknya kalau madu itu simpan dalam suhu ruangan. Itu enaknya, kalau suhu ruangan, kualitas madu lebih terjaga.
Yang ketiga, banyak pengetesan yang dilakukan oleh orang-orang awam, misalnya taruh korek, bisa ngebiur, itu semuanya tergantung dari kekentalan madu. Semua dari kekentalan madu. Kalau madu trigona atau madu kelo ini emang encer dia, karena kadar airnya dari 30 sampai 35 derajat. Dan sedangkan dari madu lebah sengat itu 27 ke bawah dia. Jadi perbedaan kekentalan itu sangat kelihatan. D-Cuplis madu ini bisa kalian dapatkan tuh bisa langsung. Pertama, kalau lebih enak itu kalian bisa langsung datang ke PAM, ngelihat sendiri pemanenannya biar kalian lebih yakin. Atau kedua, kalau kalian nggak sempet, bisa ngisi web kami www.madukelobali.com atau D-Cuplis madu di fanspage-nya ada, atau melalui agen-agen kami yang ada di tempat-tempat yang lain juga banyak. Terima kasih untuk sahabat-sahabat My Star Story. Kami tunggu kunjungan kalian ke peternakan kami yang ada di Banjarbalangan, Desa Kum, Mengui, Badung. Silahkan mampir dan kita ngobrol dengan santai di sini sambil ngopi. Ya, terima kasih.